Ini adalah skuad Real Madrid ketika mereka hat-trick UCL di tahun 2018. Dan kalau kita telusuri, 7 dari 11 pemain ini berasal dari keluarga yang sederhana, atau bahkan bisa kita bilang miskin. Seperti Luka Modric yang tumbuh di kondisi negaranya yang lagi perang waktu itu. Marcelo yang hampir aja nggak lanjut main bola karena keluarganya yang nggak punya biaya. Dan pemain terbaik mereka, Ronaldo, juga lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Madeira. Dia sampai harus berhenti sekolah supaya bisa masuk ke akademi bola. Dan kalau kalian perhatiin, sangat banyak pemain-pemain bola yang bermain di top level dunia dikenal sangat hebat dan mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Lalu, kenapa kebanyakan pemain bola yang jago justru lahir dari keluarga yang miskin? Apakah kemiskinan bisa bikin otak pemain ini menjadi lebih berbakat? Buat sebagian orang, sepak bola itu sebuah hobi. Mereka bermimpi suatu saat bisa jadi pemain bola hebat. Tapi enggak buat orang-orang ini. Ya, bagi mereka, sepak bola itu udah bukan sekedar mimpi. Tapi satu-satunya jalan buat keluar dari kemiskinan. Tapi kenapa harus sepak bola? Sesimpel, karena mereka nggak punya opsi pilihan. Bentar, bukan berarti mereka bodoh dan nggak bisa ngelakuin hal yang lain. Tapi karena sepak bola adalah pilihan paling realistis yang terlihat di depan mata mereka. Seperti orang Brasil yang melihat Pelé sebagai simbol buat keluar dari kemiskinan. Dan bisa dibilang sepak bola adalah olahraga paling gampang dan murah untuk dimainkan. Kita bisa main bola tanpa membawa apa-apa. Nggak ada lapangan, kita bisa main di tanah kosong atau jalanan. Nggak punya sepatu, pakai sendal aja juga bisa main bola. Bahkan kita juga bisa nggak pakai sendal. Sendalnya dipakai buat yang lain, buat jadi gawang misal. Dan kita juga bisa main bola tanpa perlu punya bola. Kita cuma butuh mencari buah yang bentuknya bulat kayak ini, dan ini. Kayaknya nggak ini juga kali. Atau kita juga bisa pakai beberapa kertas bekas yang dibentuk menjadi bola dan dilem pakai lakban. Dan ya, kita udah punya bola tanpa perlu punya bola. Dari kemudahan akses dan peluang keluar dari kemiskinan, banyak anak-anak dari Amerika Selatan, Afrika, bahkan Eropa melihat bola itu jadi jalan paling realistis. Di sini perbedaannya mulai kelihatan. Anak dari keluarga yang berada, mereka punya opsi yang lebih banyak. Kalau gagal jadi pemain bola, mereka bisa lanjut sekolah, ngelanjutin bisnis keluarganya, atau masih banyak yang lain. Tapi gimana buat anak-anak yang kurang mampu? Buat mereka, gagal artinya mereka tetap terperangkap dalam kemiskinan. Mereka harus mempertaruhkan seluruh masa depannya buat satu tujuan, yaitu sepak bola. Kayak Cristiano Ronaldo, dia tuh ninggalin sekolahnya buat masuk ke akademi. Karena keluarganya itu nggak bisa ngebiayain kalau Ronaldo harus sekolah plus masuk akademi. Dan apa yang terjadi kalau Ronaldo seandainya gagal? Ya, kalian bisa bayangin aja. Karena kalau mereka gagal, mereka udah nggak punya opsi. Jelas effort mereka buat jadi yang terbaik bakal semakin meningkat. Selain itu, harapan buat jadi pesepak bola profesional itu bukan cita-cita pribadi aja, tapi itu adalah tanggung jawab mereka terhadap keluarga besar mereka. Kayak Sadio Mane. Tujuan utama dia main bola, Mane itu pingin ngubah hidup keluarganya dan kampungnya. Dan kalau semua ini ditarik, terciptalah yang namanya fokus. Anak kaya itu bisa fokus kalau mereka mau. Tapi bagi anak kurang mampu, seringkali mereka harus fokus karena itu sebuah keharusan. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar teori 10.000 jam, teori deliberate practice dari Anders Ericsson di buku Outliers. Di buku itu banyak kasus orang elit seperti atlet, musisi, pembisnis, dan seluruh pekerjaan di dunia. Seenggaknya orang-orang sukses ini udah ngumpulin 10.000 jam latihan sebelum mereka menjadi sukses. Tapi, bukan berarti 10.000 jam akan pasti sukses. Dan teori ini nggak sekedar fokus ke 10.000 jam tadi. Yang lebih penting itu bukan jumlah jamnya, melainkan kualitas latihannya. Deliberate practice adalah latihan yang terstruktur, memiliki tujuan spesifik, dilakukan dengan fokus penuh, berada di luar zona nyaman, dan disertai evaluasi. Dan balik ke awal, banyak pemain-pemain bola yang lahir dari keluarga kurang mampu, itu sedang mempertaruhkan hidupnya buat ngubah nasib keluarganya. Dan ketika taruhannya besar, komitmen terhadap tujuan juga pasti meningkat secara drastis. Fokus mereka menjadi lebih sempit, distraksinya juga berkurang.
Seperti Cristiano Ronaldo yang di umur 12 tahun harus ninggalin keluarganya dan hidup sendiri di Lisbon. Tapi kalau ditanya, apakah Ronaldo yang paling berbakat waktu itu? Mungkin dia salah satunya, tapi nggak sedikit juga yang berbakat kayak dia. Tapi kenapa Ronaldo yang sukses? Karena Ronaldo nggak sekedar bersaing buat jadi pemain utama. Dia bersaing buat ngubah nasib keluarganya. Itu menciptakan high touch persistent, yaitu kemampuan Ronaldo buat tetap fokus meskipun banyak banget tantangan dan hambatan di depan dia. Ketika temannya selesai latihan, Ronaldo masih latihan. Ketika teman-temannya udah puas, dia masih nambahin volume latihannya. Jadi ini bukan masalah bakat atau nggak bakat aja, tapi volume dan kualitas latihan yang terus ditingkatkan, itu bakal ningkatin skill yang kita sebut bakat tadi. Terus Messi nggak cuma lahir dari keluarga yang sederhana, tapi dia juga punya kekurangan fisik. Sebelum dibawa ke La Masia, Messi juga punya volume latihan yang gila. Dan ketika dibawa ke Barcelona, masuk ke akademi yang lebih terstruktur dan latihan yang lebih intens, bagi teman-teman seangkatan Messi itu kayak program latihan. Tapi karena Messi udah melakukan hal itu waktu masih di Rosario, ya buat Messi latihan di La Masia itu sekedar kebiasaan. Bahkan sama kayak Ronaldo, Messi juga kasih waktu ekstra buat latihannya. Dan gak cuma bicara soal volume latihan aja, tapi kualitas dari latihan ini juga dia perhatiin. Messi tahu kalau dia punya gangguan hormon pertumbuhan, artinya dia nggak bisa main bola seperti orang biasa yang ngandelin fisik. Terus apa yang dia lakukan? Dia fokus pola latihannya di kontrol bola yang presisi dan decision making yang akurat. Karena keterbatasan fisiknya, dia harus lebih cepat buat mikir dan gerak dibanding pemain normal lainnya. Justru, kekurangan fisik Messi itu nge-push dia lebih ekstrim, supaya dia bisa ngasah aspek teknis dan kognitifnya lebih dalam daripada pemain normal. Nah, fokus ini bikin pemain bola lebih jago. Memang nggak cuma sekedar punya bakat atau enggak aja, tapi ketika bakat dicampur sama fokus dan intensitas latihan yang ekstrim, ini bisa memunculkan skill yang bisa jalan secara otomatis, tanpa harus berpikir. Tapi, kok bisa ya? Kalau kembali ke pertanyaan di awal video, apakah kemiskinan itu bisa bikin otak pemain ini menjadi lebih berbakat? Jawabannya bukan karena kemiskinan itu, tapi karena fokus yang udah kita jelasin sebelumnya. Karena nggak punya banyak pilihan, pemain bola yang lahir dari keluarga kurang mampu itu cenderung lebih fokus dan tidak ada distraksi selain sepak bola. Nah, kuncinya itu ada di neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman yang terus diulang. Otak itu kerjanya kayak sistem yang efisien. Jalur saraf yang sering dipakai bakal dikuatin, sedangkan yang jarang dipakai bakal dilemahin. Ketika anak ini mengulangi aktivitas yang sama dan intens selama bertahun-tahun, jalur saraf yang terkait dengan kontrol bola, pengambilan keputusan, dan lain-lain, itu bakal diperkuat secara ekstrim. Ditambah lagi, karena itu sepak bola punya nilai emosional yang sangat tinggi, bahkan itu udah kayak satu-satunya jalan di hidupnya, otak bakal naikin dopamin, yang bikin belajarnya itu jauh lebih cepat. Selain itu, ada konsep yang namanya myelination, yang bicara soal kecepatan dan otomatisasi skill. Myelin adalah lapisan pelindung yang membungkus rambut saraf, mirip kayak isolasi di kabel listrik. Semakin tebal myelinnya pada suatu saraf, semakin cepat juga dan stabil sinyal yang dikirim dari otak ke otot. Artinya, gerakannya itu menjadi lebih presisi, lebih halus, dan jauh lebih cepat. Disinilah volume dan latihan berperan besar. Pemain yang bermain berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun bakal punya jalur motorik yang jauh lebih cepat dibanding pemain yang latihannya jarang. Perbedaan sepersekian detik dalam mengontrol bola atau mengambil keputusan seringkali bukan soal bakat, tapi soal seberapa cepat sinyal sarafnya berjalan. Dan kecepatan itu dibentuk oleh ribuan bahkan jutaan repetisi yang konsisten. Jadi ketika kita melihat pemain top dunia lebih cepat berpikir, seringkali itu bukan karena mereka berpikir lebih cepat secara sadar. Jalur sarafnya itu udah begitu efisien sehingga tubuhnya bisa bereaksi hampir sebelum pikirannya sempat memproses. Itu hasil dari myelination yang terbangun selama bertahun-tahun latihan intens. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.